Sebelumnya keluhannya di kaki kayaknya nggak enak. Mungkin udah MRI, itu ternyata saraf kejepit. Ngecek ke luar juga, udah ke luar negeri. Awalnya sih cari second opinion ya ke sana gitu ya. Nggak tindakan, emang nggak ada rencana tindakan. Cuma waktu sampai di sana tiba-tiba kondisinya jadi parah. Nggak bisa jalan gitu, berat banget rasanya, nggak enak. Mau pulang tapi nggak bisa, ya mau nggak mau tindakan di sana. Udah tindakan di sana, mendingan sih pulang, tapi dalam jangka waktu seminggu langsung kambuh lagi. Lebih parah dari sebelumnya. Kalau sebelumnya masih bisa jalan, saya agak sakit ya. Gitu. Cuman ya yang kambuhnya lebih parah gitu. Ini ternyata bantalan tulangnya ini masih sangat menonjol sekali dan ini menyebabkan penekanan pada sarafnya. Nah, ini kita lihat ini tulang bagian belakangnya ada sebagian yang sudah dikikis. Ini karena bekas operasi sebelumnya. Pada pasien ini kita lakukan operasi ulang kembali dengan teknik microsurgery karena dikhawatirkan karena ini sudah dilakukan operasi kedua bisa saja terjadi perlengketan yang bisa menyulitkan jika dilakukan tindakan endoskopi kembali. Keesokan harinya memang pasien belum coba berani untuk jalan, tapi yang dirasakan itu saat tiduran sudah berkurang nyerinya. Pada hari kedua pasien sudah mulai dilatih untuk bisa berjalan dan tidak ada keluhan sama sekali. Sekarang sih udah lama. Overall udah bagus lah, udah lumayan enak lah gitu buat jalan. Saya Yanoldi, asal Jakarta, umur 36 tahun. Sebelumnya keluhannya di kaki kayaknya nggak enak. Mungkin udah MRI, itu ternyata saraf kejepit. Awalnya sih nggak terlalu berat gejalanya, makanya masih kakinya nggak enak gitu. Terus buat jongkok kayaknya agak kram ketarik gitu. Cuma makin kesininya makin gejalanya makin berat sampai nggak bisa jalan gitu. Ngecek ke luar juga, udah ke luar negeri. Awalnya sih cari second opinion ya ke sana gitu ya. Nggak tindakan, emang nggak ada rencana tindakan. Cuma waktu sampai di sana tiba-tiba kondisinya jadi parah. Nggak bisa jalan gitu, berat banget rasanya, nggak enak. Mau pulang tapi nggak bisa, ya mau nggak mau tindakan di sana. Udah tindakan di sana, mendingan sih pulang, tapi dalam jangka waktu seminggu langsung kambuh lagi. Gitu. Kambuhnya lebih parah dari yang awal gitu. Sakitnya ya tiba-tiba lagi di rumah, kakinya habis saya dari toilet gitu keluar, tiba-tiba kakinya kayak rasa kram ketarik gitu. Susah banget berjalan gitu. Ya nggak bisa jalan, jatuhnya mesti bed rest gitu. Lebih parah dari sebelumnya. Kalau sebelumnya masih bisa jalan, saya agak sakit ya gitu. Cuman ya yang kambuhnya lebih parah gitu. Udah 1 hari saya di rumah masih nggak ada perbaikan, ya udah saya masuk rumah sakit. Jadi pada pasien ini adalah seorang laki-laki usianya sekitar 30-an. Nah, dia datang ke IGD Rumah Sakit Mandaya itu karena keluhannya sakit yang hebat sekali yang dirasakan pada daerah pinggang hingga menjalar sampai ke kaki, terutama pada kaki sisi kanannya. Nah, karena keluhannya tersebut, pasien sampai sulit untuk bisa bangun dari tempat tidur dan apalagi untuk berjalan, sehingga dia datang untuk harus ke IGD. Nah, pada saat di IGD, ternyata pasien ini memiliki riwayat baru saja dilakukan tindakan operasi di salah satu rumah sakit di Malaysia dan hanya dalam kurang lebih hanya dalam waktu 5 hari itu keluhannya sudah kambuh kembali. Bahkan keluhan yang dirasakan itu lebih sakit dibandingkan saat sebelum operasi. Nah, lalu kita melakukan MRI ulang pada pasien ini, lalu kita dapatkan, kita bisa lihat pada gambar MRI-nya ini. Nah, ini adalah MRI pada pasien tersebut setelah dilakukan tindakan operasi di Malaysia. Ini ternyata bantalan tulangnya ini masih sangat menonjol sekali dan ini menyebabkan penekanan pada sarafnya. Nah, ini kita lihat ini tulang bagian belakangnya ada sebagian yang sudah dikikis. Ini karena bekas operasi sebelumnya. Pada pasien ini kita lakukan operasi ulang kembali dengan teknik microsurgery karena dikhawatirkan karena ini sudah dilakukan operasi kedua bisa saja terjadi perlengketan yang bisa menyulitkan jika dilakukan tindakan endoskopi kembali. Dan untungnya syukur pada pasien ini pada hari keesokan harinya setelah operasi itu keluhannya juga langsung membaik dan sekarang sudah jauh lebih baik lagi keluhannya. Microsurgery ini itu juga tetap minimal invasif karena luka operasinya kurang lebih hanya sekitar 2-3 cm sehingga masih termasuk ke dalam minimal invasif spine surgery. Ya, jadi setelah tindakan keesokan harinya memang pasien belum coba berani untuk jalan, tapi yang dirasakan itu saat tiduran sudah berkurang nyerinya. Pada hari kedua pasien sudah mulai dilatih untuk bisa berjalan dan tidak ada keluhan sama sekali. Kalau yang pertama yang waktu saya di luar itu kan endoskopi. Iya. Kalau yang kedua ini saya lakukan itu bukan endoskopi, namanya microsurgery.
Operasi itu nggak lama lah, kira-kira ya 3-4 jam lah ya. Kalau misalkan dilakukan dengan tindakan yang kemarin, mungkin kansnya atau tingkat keberhasilan mungkin kurang maksimal, atau hasilnya nanti mungkin kurang maksimal. Itu kalau pakai pilihan yang microsurgery lebih maksimal kerjaannya gitu loh. Ya kita ya pilih yang lebih maksimal gitu. Kemarin kan sambil program di visio juga buat recovery-nya, jalan gitu segala macem gitu. Ya karena kemarin sakit banget ya, mungkin masih ada yang nggak enak di kakinya. Sekarang sih udah lama. Overall udah bagus lah, udah lumayan enak lah gitu buat jalan.